Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena ini bertepatan dengan hari Jumat, maka kita membahas tentang amalan apa yang bisa kita lakukan dan kita perbanyak di hari Jumat. Bu, Jumat itu adalah hari raya mingguannya orang Islam. Dan hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia. Karena hari raya dalam agama Islam ada tahunan, ada mingguan. Makanya kenapa kita tidak disunnahkan berpuasa Jumat sendiri, karena itu adalah hari rayanya orang Islam. Nah, di hari Jumat itu banyak sekali fadilah amal yang bisa kita lakukan sehingga kita dapat pahala melakukannya. Kita pahami apa saja amalan di hari Jumat, kita lakukan di hari Jumat supaya berlipat ganda pahalanya. Tapi sebelum saya jelaskan poin-poin amalan di hari Jumat, saya pengen sampaikan dulu tentang hari Jumat itu kapan sih? Pergantian waktu dalam agama Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat. Malam Jumat itu udah Jumat. Sampai Jumat maghrib. Jumat Isya itu udah Sabtu. Jumat Isya itu udah Sabtu ya. Betul ya. Tapi kalau sampai maghrib itu masih di hari Jumat. Nah, itu hari rayanya orang Islam. Tak boleh berpuasa sendiri di hari Jumat kecuali puasa Daud dan puasa Qadha. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa amalan yang bisa kita lakukan di hari Jumat? Yang pertama, di hari Jumat kita disunahkan untuk mandi keramas. Kalau laki-laki biasanya dia mandinya sebelum sholat Jumat, betul? Kalau perempuan sangat disunahkan mandinya sebelum subuh. Jadi mandi itu adalah sangat disunahkan di hari Jumat. Jadi kalau ibu-ibu mandinya cuma sekali seminggu,
Jumat aja lah mak, ya kan. Nah, yang keramas ya, keramas, ya kan. Nggak terbayang saya kalau kita keramas sekali seminggu ya. Ya jadi mandilah, ya, cuci kepalanya dari ubun-ubun sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Nah ini dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat. Kemudian yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah potong kuku. Jadi kalau ibu ada lihat bahwa tak boleh potong kuku hari Selasa, tak boleh potong kuku hari Rabu akan mendapatkan bala bencana, itu tidak betul. Ya, yang paling penting adalah disunahkan itu potong kuku di hari Jumat. Jadi kalau ibu berpotong kuku di hari Jumat itu sangat disunahkan. Oke? Nah, untuk potong kuku, cara potong kuku itu boleh sembarangan atau mau ikut sunnah juga boleh. Bagaimana caranya? Contoh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita boleh potong kuku kalau tangan, kalau tangan itu dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Dari kelingking kanan sampai kelingking kiri ya. Mulai dari kelingking kanan, jari manis kanan, jari tengah kanan, kemudian jari telunjuk, kemudian jempol kanan dan kemudian kiri. Nah, yang kiri ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dimulai dari jempol, kemudian telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, dan kemudian ada lagi yaitu yang di ujung ya, yang di kelingking. Nah, begitulah cara kita disunahkan potong kuku pada bagian tangan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sunnah motong kuku di bagian kaki. Kalau kaki dianjurkan dari jempol ke kelingking. Ya, misalnya kaki kanan, katakan ini kaki saya, itu dari jempol kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kemudian bagian tangan kiri, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Paham? Ilai paham ku anggu-anggu sih ha. Paham ya? Oke. Kalau dari ini tadi, kalau tangan kiri dari kelingking mana? Kelingking kanan ke kelingking kiri. Dia langsung aja satu arah. Tapi kalau kaki, jempol kanan ke kelingking kanan, jempol kiri ke kelingking kiri. Itu sunnah menurut kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Tapi kalau berserak-serak gimana Ustazah? Enggak apa-apa juga. Nah, cuma kan kalau bisa kita ikut sunnah. Yang pertama tadi amalan hari Jumat apa? Mandi. Yang kedua, potong kuku. Yang ketiga, mandi keramas ya. Kemudian yang kedua potong kuku. Yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah potong bulu-bulu. Ya, bulu apa? Ya, bulu ketiak, bulu-bulu. Asal jangan cabut alis, ya kan? Cabut alis itu tidak boleh. Potong, bersihkan bulu-bulu itu, usahakan di hari Jumat. Itu dapat pahala sunnah. Dia sama dengan kayak gini, Bu. Saya lapar, saya makan nasi, saya tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma, saya dapat pahala sunnah. Saya haus, saya minum air biasa, tak dapat pahala. Saya haus, saya minum air zam-zam, dapat pahala sunnah. Saya sakit, saya minum Paramek, tak dapat pahala. Saya sakit, saya minum habbatus sauda, dapat pahala sunnah. Saya gatal-gatal, saya makan kanestan, oles kanestan saya biasa, mubah saja. Saya gatal-gatal, saya pakai zaitun, dapat pahala sunnah. Ya, jadi sunnah sama dengan seperti itu. Saya lapar, saya makan nasi, mubah. Saya lapar, saya makan kurma, itu dapat pahala sunnah. Itu sama dengan di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Bersih-bersih di hari biasa tak dapat pahala, bersih-bersih di hari Jumat dapat pahala sunnah, termasuk potong-potong. Oke? Yang keempat, sangat disunnahkan di hari Jumat ibu melakukan yang namanya bersih-bersih. Ibu ngepel, nyapu,
Ibu lakukan bersih-bersih ya, ngepel, nyapu. Jadi kalau ibu bersih-bersih rumah sekali seminggu, Jumat aja lah mak, ya kan? Biar besar pahalanya. Ya, nanti Sabtu kotorkan lagi ya, ya kan ini Jumat. Besar pahalanya kalau kita nyapu, ngepel di hari Jumat. Itu Masya Allah. Nah ini karena hari Jumat ini hari yang penuh berkah. Wa yanzulunal malaikah. Malaikat turun ke permukaan bumi melipat gandakan ibadah orang yang ada di muka bumi ini. Jadi Jumat jangan lupa keramas, potong kuku, kemudian cukur bulu-bulu, kemudian bersih-bersih rumah. Itu insya Allah dapat pahala sunnah. Makanya ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Semua orang keramas, tapi orang berilmu keramas di hari Jumat. Semua orang potong kuku, orang berilmu potong kuku di hari Jumat. Semua orang cukur-cukur bulu-bulu, tapi orang berilmu dia cukur-cukur bulu di hari Jumat. Itu Masya Allah. Oke? Udah berapa amalan hari Jumat? 4. Yang kelima, amalan yang dianjurkan, disunnahkan di hari Jumat adalah ibu memperbanyak baca surah Al-Kahfi. Riwayat lain mengatakan perbanyak baca surah Al-Mulk. Riwayat lain mengatakan perbanyak baca surah Yasin. Nah ini macam-macam nih. Kalau surah Al-Kahfi yang kita baca di hari Jumat, tadi Jumat itu dihitung dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Jadi malam Jumat udah bisa mulai baca Al-Kahfi sampai Jumat Maghrib besok, angsur-angsur pun gak apa-apa. Kalau baca Al-Kahfi di hari Jumat, itu melindungi kita dari keburukan dan diberikan keberkahan dari Jumat satu ke Jumat lain. Kalau kita baca Al-Mulk, itu manfaatnya melindungi kita dari azab kubur. Kalau kita baca Yasin, manfaatnya adalah ketenangan hati dan juga bisa kita wasilahkan untuk orang yang telah meninggal. Yang mana yang saya baca sebenarnya Ustazah? Terserah aja, ganti-gantian aja lah. Atau baca semuanya. Tapi kalau baca semuanya, jangan untuk pemula, angsur-angsur dulu. Ya kan minggu ini Al-Mulk, minggu depan Al-Kahfi, minggu depan seperti itu. Kan kadang-kadang kita ini suka ya baca surat-surat pilihan. Surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi. Itu boleh diperbanyak di hari Jumat. Tapi ada kesalahpahaman di masyarakat. Yang dia baca, itu aja. Karena itu yang dia tahu. Ya, ayat lain gak dia baca. Nah ini saya gak menganjurkan. Dalam baca Quran, saya selalu menganjurkan baca Quran tiap hari. Entah 2 lembar kayak tiap hari 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, tep ketemu Jumat ganti dengan Al-Mulk gitu. 2 lembar lagi, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, tep ketemu Jumat ganti dengan Yasin. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, tep ketemu Jumat ganti dengan Al-Kahfi. Jadi enggak Al-Kahfi aja yang kita tahu surat itu. Kita juga tahu akhirnya Ali Imran, kita juga ngerti dengan bacaan An-Nisa. Karena banyak jemaah ini surat lain enggak dia baca. Yang dia baca cuma Yasin aja. Tapi apakah Yasin berkurang pahalanya? Tidak. Tetap 1 huruf pahalanya 10 kan begitu. Tapi efek sampingnya kita nggak ngerti jadinya ayat lain. Pas giliran disuruh baca Al-A'raf, terpletok-pletok lidah kita. Karena Al-A'raf itu susah, ya kan? Nah jadi begitu. Jadi saran saya tetap baca Quran tiap hari. Kalau di hari Jumat putar banting setir, baca Al-Mulk, kemudian Al-Waqiah, kemudian baca Al-Kahfi dan seterusnya. Lah, gimana Ustazah? Kami haid. Di hari Jumat gimana? Nanti kita bahas terakhir. Walaupun nampaknya tak ada lagi yang haid di sini ya. Oke. Yang keberapa itu? Kelima ya, baca surat-surat pilihan. Ya Al-Kahfi, Al-Waqiah, Al-Mulk itu baca. Nggak usah sekali duduk nggak apa-apa sih. Ya, yang penting sampai Jumat besok maghrib itu masih bisa. Kemudian yang keenam, hari Jumat kita disunnahkan untuk berdoa. Karena di hari Jumat doa kita mustajab. Ingat ibu-ibu, kita ini kalau tidak punya kekuatan apa-apa, suami maksiat, anak berserak-serak, utang banyak, hidup nggak karu-karuan, maka coba kita cek apakah kita sudah berdoa atau belum. Apakah kita sudah meninggalkan dosa atau belum. Karena kalau kita masih berdosa,
biasanya kita akan mendapatkan banyak masalah. Urusan jadi sulit. Maka di hari Jumat banyaklah berdoa. Masih ada harapan di setiap kesempatan. Berdoa di hari Jumat. Kapan Ustazah? Ya kapanpun di hari Jumat. Habis sholat maghrib Kamis, habis sholat isya Kamis, habis sholat subuh di hari Jumat, dan seterusnya. Nah, saya akan jelaskan tempat waktu mustajab doa. Ini ibu coba ingat-ingat, sehingga kalau waktu-waktu yang saya sebutkan ini berhadapan dengan hari Jumat, berarti 2 kali mustajabnya. Pertama mustajab karena waktunya, kedua mustajab karena doanya. Saya mulai. Yang pertama, mustajab doa kita menjelang maghrib. Berarti kalau Kamis menjelang maghrib, itu kan mau mendekati Jumat. Mustajab. Bagus, doa menjelang maghrib. Oke? Yang kedua, mustajab doa kita saat hujan lebat. Tadi pagi hujan. Orang berilmu dia akan doa di Pekanbaru. Tapi kalau orang tak berilmu, udahlah doa hujan lebat mustajab. Hujan lebatnya di hari Jumat pula. Kan berarti dapat 2 kesempatan. Maka orang yang berilmu, tadi saat hujan lebat, dia berdoa. Yang tak punya ilmu, lewat begitu saja. Itulah gunanya kita belajar. Oke? Yang ketiga adalah saat petir berbunyi. Jadi saat petir berbunyi, itu mustajab. Bagaimana kalau petirnya di hari Jumat? Maka ibu dapat 2 kesempatan. Yaitu mustajab karena petirnya, dan mustajab karena Jumatnya. Paham? Saya kecepatan? Tidak ya? Tadi menjelang Kamis, Kamis menjelang Jumat, Kamis maghrib, Kamis menjelang maghrib, saat hujan lebat, saat petir berbunyi, iya kan? Kemudian mustajab doa kita saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu kan mustajab. Kalau hari Jumat banyakkan doanya, karena udahlah mustajab karena sujud terakhir, mustajab pula karena hari Jumat. Nah gitu cara berpikirnya itu. Nah mustajab, makanya doa sujud terakhir itu kalau bahasa Arab boleh dilafazkan. Tapi kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati aja. Kan ibu hafal doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau ibu hafal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Atau boleh ibu baca doa sujud terakhir yang paling masyhur, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Sujud terakhir setiap mau habis sholat, doa kita mustajab. Bagaimana kalau sujud itu kita lakukan di hari Jumat, kita dapat 2 tempat mustajab sekaligus. Begitu cara berpikirnya. Jadi di hari Jumat tuh lamuan seketek sujud itu. Tapi jangan lamu bana takaluk belum fikir. Oke. Apalagi tadi saat hujan lebat menjelang maghrib, saat petir, kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat. Apalagi di hari Jumat itu mustajab. Ya kan? Kemudian mustajab doa kita selain di hari Jumat, mustajab juga antara azan dan iqamah. Ya kan? Antara azan dan iqamah itu mustajab. Ya kan? Ibu terdengar azan di masjid. Rumah ibu kan dekat-dekat aja, dekat sini kan. Ini kan suara azan terdengar aja nih. Walaupun ibu nggak ke masjid, jawab azan, antara azan dengan iqamah, ibu berdoa walaupun di rumah. Karena doa saat antara azan dan iqamah itu mustajab. Atau ibu pergi ke masjid, terdengar suara azan, ibu jawab azan, antara azan dan iqamah ibu rawatib, lalu kemudian berdoa antara azan dan iqamah, hari Jumat pula, 2 kesempatannya. Hujan pula, mantap lah gitu ya. Nah, jadi seperti itulah. Bahwa orang beriman harus percaya kepada doa, percaya kepada kemustahilan. Doa itu pakai bahasa Indonesia nggak masalah kok. Nah, apakah berdoa itu harus nutup aurat? Doa harus nutup aurat nggak? Tidak. Terdengar azan di masjid, ibu masih pakai daster, menjelang azan dan iqamah, ibu doa saja. Ya kan? Disunahkan nutup aurat, tapi kalau nggak apa-apa. Bunyi petir, dor. Ambil jilbab dulu, dulu kan nggak kayak gitu kan? Langsung aja ibu doa. Ya doa pakai bahasa Indonesia, ya Allah,
sehatkan suamiku. Lagi hujan, ya kan? Tunggu dulu hujan, ambil kena dulu kan enggak. Boleh aja ibu langsung berdoa. Ya, bagaimana kalau keadaan-keadaan yang saya sebut tadi terjadi di hari Jumat? Ibu dapat double itu. Sujud terakhirnya ada, Jumatnya ada, antara azan dan iqamah juga mustajab doa. Oke? Lanjut, semoga nanti bisa ingat ya. Nah, kemudian mustajab doa kita menjelang adzan subuh di waktu fajar. Bu, menjelang azan itu mustajab doa. Makanya kalau ibu berpuasa wajib dan puasa sunnah, memang kita tidak harus sahur. Hanya saja kalau kita sahur itu mantep. Kenapa mantep? Yang pertama, saat sahur itu membedakan diri dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu dia tidak sahur walaupun dia berpuasa. Nah, supaya kita beda dengan orang Yahudi, maka kita itu sahurlah. Yang kedua, dalam sahur ada berkah. Dan yang ketiga, saat sahur ibu doa. Doa saat sahur itu mustajab, Bu. Ya, banyak Bu yang perlu kita doakan. Ya, anak-anak yang masih maksiat yang perlu kita doakan. Suami-suami yang tak taat yang perlu kita doakan. Hutang yang mungkin masih ada yang perlu kita doakan. Orang-orang zolim yang perlu kita doakan. Orang-orang yang tak suka dengan kita yang perlu kita doakan. Akhlak kita yang perlu kita doakan. Kita yang suka marah-marah masih perlu kita doakan. Rezeki yang pengen lebih tinggi perlu kita doakan. Kesulitan hidup perlu kita doakan. Menantu yang mungkin tak cocok dengan kita perlu kita doakan. Maka carilah tempat-tempat mustajab doa ini. Apa tujuannya? Supaya kita mendapatkan fadilahnya. Dan apalagi kalau di hari Jumat. Oke, mana lagi? Misalnya mustajab doa kita saat habis sholat, terutama di hari Jumat. Masya Allah, mantap kan? Kalau tahu ilmunya, pada hari Jumat tuh mak. Sebelum saya lanjut, kita ulang sebentar. Pertama, di hari Jumat dianjurkan tadi ngapain? Keramas. Yang kedua, cukur bulu-bulu. Yang ketiga, potong kuku. Yang keempat, bersih-bersih rumah. Ya kan? Bersih-bersih rumah Jumat. Yang kelima, perbanyak baca Al-Kahfi atau surat-surat pilihan. Yang keenam, perbanyak berdoa. Dan doa yang tadi saya sebutkan, tempat-tempat mustajab doa tadi, itu bisa kita maksimalkan berdoa, terutama kalau di hari Jumat kita lebih gas lagi. Itu Masya Allah. Oke? Nomor 7, bahwa ketika di hari Jumat kita sangat disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bersolawatlah kepadaku, terutama di hari Jumat, karena Allah akan menyampaikan solawat umat kepada Rasulullah itu di hari Jumat. Solawat kalian akan diberikan kepada saya dan dilaporkan kepada saya setiap hari Jumat. Apa sih manfaat solawat? Solawat itu banyak. Solawat tibil kulub, solawat nariyat, solawat badar, ya, munjiat, banyak solawat. Semuanya bagus. Apa guna solawat? Solawat itu banyak sekali fadilahnya. Satu, dengan bersolawat maka kita dapat pahala, jelas. Yang kedua, dengan bersolawat kita bisa dapat syafaat di yaumil akhir. Apa itu syafaat? Pertolongan. Kenapa kita harus ditolong? Karena nanti di padang mahsyar kita itu akan mencari-cari orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita lukai hatinya, orang-orang yang kita punya utang tidak kita bayar, orang-orang yang kita gosipin dia, orang-orang yang kita buka aibnya. Kita akan mencari mereka semua di hari hisab, hari perhitungan, yaumul mizan. Kita akan cari mereka. Itu mencarinya tak pakai baju, matahari sejengkal di atas kepala. Maka orang yang dapat syafaat, dia akan dilindungi, dimudahkan. Kita mencari bendera Rasulullah. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Ada orang-orang yang tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, tapi orang yang dapatkan syafaat, maka dia akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi pertama, sholawat itu tujuannya berpahala, jelas. Yang kedua, mendapatkan syafaat, jelas. Yang ketiga, man salatan alayya, siapa yang sholawat satu kali kepadaku, fa innal malaikah, maka sesungguhnya malaikat
akan berselawat 100 kali kepada kita. Salawat kita 100 kali, malaikat akan berselawat 1000 kali kepada kita. Masya Allah. Dan yang keempat, salawat kita bisa kita jadikan sebagai wasilah. Apa itu wasilah? Kita bersolawat, dengan solawat kita berdoa. Ya Allah, saya solawat 100 kali. Dengan solawat ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Ya Allah, saya solawat 200 kali. Dengan solawat ini, sehatkanlah kaki saya, biar saya bisa pergi ke masjid. Ya Allah, saya bersolawat 100 kali. Dengan solawat ini, anak saya taubatkanlah, kasihlah hidayah. Terlalu durhaka dia sama saya. Sedih hati saya ya Allah. Dengan solawat ini, lapangkan, mudahkan. Kita bisa berdoa. Jadi solawat itu amal yang luar biasa. Kayaknya aja, itu hal yang biasa. Tapi solawat itu banyak sekali fadilahnya. Apa solawat? Macam-macam. Isi solawat selagi bagus, oke. Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Rasulullah ingat kita nggak ingat Rasulullah? Waktu Rasulullah meninggal, dia tak sebut nama anaknya, tak sebut nama Fatimah, tidak tersebut nama Sayyidatina Aisyah, tidak sebut nama Sayyidatina Khadijah. Yang dia sebut ketika beliau meninggal adalah ummati, ummati, ummati. Cemana nih umat ini? Kita yang difikirkan, ibu-ibu yang difikirkan oleh Rasulullah. Maka tak ada salahnya ketika Rasulullah telah tiada, kita sholawat kepadanya. Ada satu fakta yang menarik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, andaikan umat setelah ini, jadi andaikan umat yang lahir setelah aku meninggal, berarti kayak kita. Ini kan kita kayak umat Rasulullah yang lahir setelah Rasulullah meninggal dan tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu kepadaku, tapi mereka taat kepada ajaran dan sunnahku, lebih aku cintai dibanding orang yang sezaman dengan aku. Bayangkan, Abu Bakar ketemu dengan Rasulullah, sayang dengan Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah, ketemu, wajar dong? Kayaknya agak sedikit wajar. Nah, kita tak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi kita ikut manhaj Rasulullah, kita ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah pasti sayang sama kita kalau kita mau bersolawat. Tuh Masya Allah. Bayangkan, tak pernah ketemu, tak pernah nengok, cuman kita ikut aja perintahnya. Makanya ketika Rasulullah akan meninggal, apa kata baginda Nabi? Taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian orang-orang yang tak bertemu denganku dua perkara. Yang kalau kalian ikut dua perkara itu, kalian tidak akan pernah tersesat. Al-Quran wa sunnati. Ya, Masya Allah. Jadi perbanyak solawat. Semoga kita nanti jadi umat yang diakui oleh Rasulullah. Nah, ya, untuk bertemu dengan Rasulullah. Ya, setidaknya bertemu dengan di surga. Nanti ada materi-materi gimana cara ketemu Rasulullah di surga. Tapi bukan bab ini ya. Secara bertemu dengan Rasulullah, sudahlah masuk surga, ketemu pula dengan Rasulullah. Itu ada amalannya tersendiri. Di antaranya adalah memuliakan anak yatim. Ana wa kafilul yatim kal hatin. Rasulullah ngangkat tangannya. Dia ngomong dengan sahabat, ana wa kafilul yatim. Dia ginikan tangannya. Beliau giniin, kal hatain. Saya dengan orang yang menyayangi anak yatim, kal hatain, sebelah-sebelahan di surga. Masya Allah. Nah ya, jadi ini bab lain. Nah sekarang kita bahas bab amalan di hari Jumat. Udah berapa tadi? Sholawat apa lagi ya? Udah 7. Yang ke-8, amalan yang sangat disunahkan di hari Jumat. Kalau kita mau mengamalkan di hari Jumat, perbanyak sedekah. Dan ini poin terakhir kaji kita. Pernah dengar sedekah Jumat? Pernah dengar barokah Jumat? Pernah. Makanya saya sering bilang sama jemaah, lakukan sedekah subuh tiap pagi. 2000. Taruh ke masjid. Enggak ke masjid, taruh di celengan rumah. 2000. Kasihnya kapan? Usahakan hari Jumat. Karena di hari Jumat itu pahala berlipat. Gitu maksudnya. Sudahlah sedekahnya 2000 di rumah, pahala berlipat. Lalu kita serahkan setelah kita kumpulkan di hari Jumat, berlipat lagi. Kayak gitu cara ibadah. Jadi ibadah itu mesti ada ilmunya, ada strateginya. Ada orang sedekah Senin, Selasa, Rabu ada. Boleh. Tapi kalau mau, kita booster di hari Jumat. Sedekah subuhnya besar pahala,
di booster pula memberikannya di hari Jumat. Termasuk wakaf Quran, ya, wakaf mukena Jumat. Atau ibu mau ngasih makan nasi bungkus siapa Jumat. Itu Masya Allah kalau di hari Jumat, ya. Nah, berbagi hari sedekah Jumat itu tidak hanya kepada orang miskin, kepada orang mapan boleh, traktir teman hari Jumat, kasih makanan kucing hari Jumat, ya. Kemudian bahkan kasih non muslim kalau untuk sedekah nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu zakat, ya kan? Nah, ini kita perhatikan sehingga kita kalau Jumat itu kita ada ilmunya dan semangat mengamalkannya. Oke? Jangan lupa potong kuku di hari Jumat. Demikian dari saya. Demikian dari saya. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Udah Kak? Oke, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sailin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هبار النيران. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تفضل. Kita kan mau tahajud, kan ada tahajud ya, kan? Jadi kalau kita membiasakan setiap sholat maghrib kita ngaji, sholat witir, selesai witir, langsung baca al-mulk. Tapi kita tidur jam 10, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Habis isya, habis maghrib, baca aja Quran sampai isya. Nanti habis isya, witir, tidur, baca al-mulk. Tidurnya jam 10 nggak apa-apa. Ada juga ya, tapi baca al-mulk itu kan memang harus sebelum tidur bacanya. Nggak ada harus Kak, sunnah ya. Nah, boleh, nggak ada masalah. Iya. Siap Kak. Boleh Kak. Aman insyaallah. Nanti tengah malam pun mau tahajud lagi nggak ada masalah. Ya kan? Tapi jangan witir lagi ya. Oke. Baik. Udah salam tadi nih? Belum lagi salam ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hampir tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sehat selalu di sana ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Waalaikumsalam. Mau ngapain lagi Kak? Nela langsung ya Kak?
Oke. Dilanjut ibu-ibu ya. Jujur ya kak, aman kak? Aman, barakallah. Ya, mari ya kak ya. Besok Jumat aja itu untuk. Oh iya, sholat tasbih. Oh iya, Sholat tasbih minggu kelima ya. Izin bu. Iya. Aman kak? Udah nggak apa. Oke, ya, mari ya. Mari bu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya guys? Alhamdulillah sih sehat, alhamdulillah. Pekanbaru lagi hujan banget teman-teman. Baik ya. Hujan lebat guys, Pekanbaru hujan lebat parah banget. Halo semuanya, sehat ya teman-teman di sana ya. Teman-teman yang baru mampir, numpang ngaca dulu guys, lempar hujannya ke sini itu pula ya. Panas ya Depok ya. Oh ya, cukup cerah sih. Enggak sih, mendung sih, Pekanbaru mendung guys. Oh iya, Pekanbaru mendung, nggak cerah sih, cukup mendung. Teman-teman yang baru mampir, oh Depok panas ya. Jakarta panas. Jadi ini kita jadi kayak BMKG gitu ya. Teman-teman semuanya, aku nggak bisa jawab pertanyaan kalau lagi ceramah. Kalau kita mau tanya jawab jam 8 malam ya teman-teman ya. Jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas itu. Aku yang lagi ngintip. Kemudian tuh pada laporan keadaan cuaca di masing-masing wilayah guys. Padang hujan, Jakarta panas, Bekasi panas. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya untuk video dan live-nya ya. Dan yang tadi terlambat teman-teman boleh subscribe channelnya aku. Nah video yang tadi ada di video live-nya ini udah kita udah ada rekaman dan akan tampil di malam nanti untuk apanya namanya itu guys, videonya di channel aku ya. Oke, Jakarta panas pada laporan pemanasan global. Palembang panas, Medan panas, wah panas semua ya. Oh, kemarau panjang. Tanya jawab di mana Zat? Tanya jawabnya di live TikTok di jam 8 malam ya. Jam 8 pagi, jam 8 malam kita nanya jawab di live-nya TikTok. Panas, Solo panas. Iya kah ini panas semua? Oh, di sini hujan, siap. Rantau-perantau. Lanjut aja nih kawan-kawan, ini mendung. Bogor panas. Oke, sehat ya teman-teman ya. Bali dingin, mantep. Iya ya. Jadi kampanye panas dingin. Nanti sore ada kajian lagi, tetapi kalau ada anak-anak kita nggak bisa live ya guys, karena nanti pelanggaran kita di TikToknya. Tapi kalau nggak ada anak-anak, aku live ya. Oke, sampai ketemu di live berikutnya ya teman-teman. Kalau mau tanya jawab di jam 8 malam ya. Oke, siap. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya, follow, aktifkan tombol loncengnya. Iya, ini siang aku live nih kan. Ini siang mbak di sini. Sore nanti baru kajian lagi, tapi live-nya tergantung di live ceramahnya tergantung kondisi masjidnya ya, teman-teman ya. Yuk kita tutup dulu guys. Kalau untuk jam 8 malam tanya jawabnya ya. Oke, kita tutup dulu. Thank you banget untuk teman-teman yang udah tap layar, yang sudah share tautan, yang sudah komen-komen, yang sudah laporan cuaca hari ini, yang sudah nge-give. Semoga jadi amal jariah buat kita semuanya. Sehat selalu di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, aku matiin ya guys. Terima kasih ya teman-teman semua. Oke, ya sama-sama, aku hati-hati. Sehat juga ya di sana. Love you all. Bye bye. Makasih ya. Kuatin ya guys. Ya, makasih ya.